Shalom Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Dengan penuh sukacita dan senyum, mari jabat tangan kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu ini. Anak-anak teruna shalom. Ailoyo, ulang, anak-anak teruna shalom. Mama Papa informasi bahwa mereka tadi juga melayani pukul 6 pagi. Saya tidak tahu bagaimana mamanya kasih bangun mereka, tapi mereka ada. Sebelum saya datang dorang sudah ada dan lengkap. Dan isi pujian lagi sambil pakai gerakan luar biasa. Saya sudah sampai di mana? Oh, belum mulai ya. Saya ajak Bapak Ibu sama anak-anak sekalian untuk membayangkan kisah ini, lalu mencabutnya, mengeluarkannya dari kisah umum yang sudah kita tahu. Maksud saya gini, adakah seorang ibu yang anaknya baru 3 bulan bikin peti dari daun pandan, lalu supaya enggak bocor dia tempel dengan ter, lalu dia letakkan di sungai Nil, bukan di tengah-tengahnya, kalau tengah-tengahnya hanyut dia, tapi di antara gelaga-gelaga tuh tumbuhan yang di sungai itu dia taruh situ supaya tertahan di situ. Adakah seorang ibu yang tega seperti itu? Andai kata saudara tidak pernah mengetahui kisah Moseh dalam bahasa Ibrani yang diangkat dalam bahasa Indonesia atau Musa ini, saya yakin kita sepakat ini ibu ini tega banget. Atau kalau saudara mengerti tentang rencana Tuhan, barangkali saudara akan bertanya, di mana Tuhan di balik kisah itu pada kondisi anak berumur 3 bulan? 3 bulan. Di air sungai Nil. Saya membayangkan ini andai kata saudara tidak pernah membaca Alkitab atau menganggap ini hanya seandainya sebuah kisah novel, maka wow, ini kita sedang membayangkan tentang termehek-meheknya mamanya Musa di tanah. Tadi pagi saya bilang sampai baojo dia di situ. Karena suaminya barangkali lagi anyam itu pandan dan kau bikin apa anakku? Mungkin begitu. Dan jangan tetap dibikin. Lalu diletakkan begitu dan wow mungkin pingsan mamanya. Ketika anaknya mulai kemudian ditaruh mengapung di air itu. Lalu tiba-tiba ada seorang gadis bernama Maryam yang dari jauh lihat-lihat. Kalau saudara mengambil teks ini dan keluar dari kisah yang sudah kita kenal, saya sedang membayangkan tentang tragedi yang terjadi pada satu keluarga yang harus rela untuk biarkan anak itu enggak terurus. Kan orang enggak tahu siapa yang memelihara. Demi satu hal khusus, tidak terbantai oleh prajurit Firaun, oleh karena jumlah budak laki-laki makin banyak di Mesir, orang Ibrani semua. Maka satu-satunya cara untuk mengurangi jumlah komunitas orang Israel yang luar biasa banyak selama 400 tahun di Mesir itu, satu-satunya cara adalah melakukan pembantaian pada tiap anak laki-laki Ibrani yang lahir. Jadi saya mau aja Bapak, wow, ini jangan dulu libatkan Tuhan, jangan dulu baca teks ini dalam terang Alkitab, jangan bacalah sebagai sebuah novel misalnya. Bagi saya ini kisah pilu sebenarnya, kisah pilu. Tidak ada perempuan manapun. Tolong buka Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 15. Di terjemahan baru edisi kedua Yesaya 49 ayat 15 bilang begini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayi dan tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kalaupun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya bilang, nggak ada kok perempuan yang bisa melupakan anaknya. Jadi kalau ada perempuan yang sampai kasih biar DP anak di sungai Nil, itu perempuan yang aneh.
Tapi ketika kita tahu kisahnya, oh ini dalam rangka menyelamatkan Musa. Maka ketika putri Firaun menemukan dia, langsung dia bilang, kunamakan dia Mose. Kunamakan dia aku mengangkat. Karena aku ngangkat dia dari air. Kisah berlanjut. Andai kata dia tidak dipelihara oleh putri Firaun, dia tidak mungkin jadi pangeran. Dan kalau dia tidak jadi pangeran, maka dia tidak mungkin menghalangi penganiayaan tentara Mesir terhadap orang budak Ibrani. Dan bahkan membunuh tentara Mesir itu. Andai kata dia enggak bunuh, maka dia tidak lari ke Yitro. Dan andai kata dia tidak ke Yitro, tidak ada kisah tentang semak menyala tapi tidak terbakar. Andai kata tidak ada semak itu punya kisah, Musa tidak akan pernah mendengar eye, Asyir, eye. Aku adalah aku. Kalau dorang tanya siapa namaku, kata Tuhan, bebaskan umatku. Andai kata tidak ada perintah itu, Musa tidak pernah tahu bahwa kuasa Tuhan bisa bikin dia kusta, bisa sembuhkan lagi. Ular bisa jadi tongkat, bisa jadi ular. Air sungai Nil bisa darah, 10 tulah bisa terjadi. Andai kata Musa tidak lakukan lagi itu, maka tidak ada kisah perjalanan 40 tahun. Dan andai kata itu tidak terjadi, orang tidak pernah belajar bahwa Tuhan memelihara umatnya hari per hari melalui roti mana. Maka muncullah doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu berikanlah kami roti sehari-hari. Terjemahan Indonesia, berikanlah kami makanan kami secukupnya. Tapi doa Bapa kami dalam teks asli terjemahan bebas adalah berikan kami roti sehari-hari. Saudara bisa bayangkan, andai kata tidak ada kisah ini, runtutnya nggak jalan loh. Nanti setelah kita pakai helikopter view dalam kebenaran iman, baru kita tahu ini bukan soal perempuan tega. Tapi ini soal frame yang Tuhan bangun tentang rancangan besar bagi Israel dan seterusnya. Sampai kemudian mereka sampai di Yeriko, dorang bertemu dengan pelacur bernama Rahab. Dan Rahab nggak jadi mati kan, walaupun Musa sudah nggak ada. Masuk bersama situ. Justru ketika tarik garis lurus, kita tahu Rahab ternyata nenek moyangnya Isai. Isai itu papanya Daud. Turun ke bawah, saudara dapat Yesus Kristus. Gila nggak? Kisah ini sesuatu yang dahsyat. Bagaimana proses sederhana bayi 3 bulan ditaruh. Dan kita anggap teganian, ternyata frame besar tentang Tuhan bangun. Bukan cuma keselamatan Israel dari perbudakan, tapi keselamatan seisi dunia. Apa yang saya mau bilang? Acap kali kita memandang kisah hidup kita sebagai wah, hal yang biasa, teganian Tuhan. Engkau tidak tahu, saya tidak tahu, saudara tidak tahu. Tuhan sedang bangun bingkai besar untuk sesuatu yang dahsyat. Yang andai kata kita nggak pernah kenal kisah ini, kita akan justifikasi Musa. Tapi karena kita tahu, kita nggak rasa aneh-aneh kisah ini. Oh, memang sengaja supaya Musa jadi pemimpin. Maka bolehkah saudara juga berkata, hidupku belum selesai, dibingkai oleh Tuhan, perjalanannya masih panjang. Amin. Kisah yang ajaib. Ini yang pertama. Yang kedua, adik-adik, anak-anak teruna, Pak Pendeta mau tanya. Woi, lihat sini dulu. Sungai Nil terletak di mana? Sungai Nil terletak di mana? Di Jakarta Timur atau Utara? Sungai Nil sekarang menurut pengetahuanmu, Sungai Nil terletak di negara mana? Kakak teruna ini pernah diajarin kan? Pernah ya? Pernah ya? Oh ya, dorang bela diri. Pernah pendeta, pernah. Mereka aja nggak tahu. Di Mesir ya.
Pernah nonton nggak di Discovery Channel tentang Sungai Nil? Nggak pernah. Oh Tuhan, kalian ada di mana? Saya memprediksi jawaban ini Bapak Ibu. Dan saudara bisa bayangkan, kalau mau nonton Discovery Channel, udah berapa dangkal Sungai Nil sekarang? Sudah berapa menjadi kurus sungai itu sekarang? Februari tahun lalu baru saya melintas di sana waktu ke Mesir dan Israel. Bahkan Laut Mati sudah semua hampir mati betul sekarang. Iya Bapak Ibu, karena mineralnya diambil oleh 3 negara sekarang dan jadi rusak. Alam ini jadi rusak. Ke depan, ketika ada seorang pendeta 20 tahun depan berkhotbah tentang Sungai Nil ini, saya yakin jemaatnya cuma melongo. Itu barang apa? Kenapa? Karena Sungai Nil sudah nggak ada. Kenapa? Ekologinya nggak dijaga. Lingkungan hidupnya tidak dilindungi. Kisah-kisah Alkitab ini akan hilang bukti-buktinya. Dan mereka tidak akan temukan lagi. Paling cuma fosil Sungai Nil. Nah, sudah nggak ada apa. Maka hal kedua juga saya mau bilang begini. Kisah ini mau bicara tentang Tuhan menggunakan alam. Gelaga di Sungai Nil itu untuk melindungi Musa pada proyek jangka panjang. Maka ini mau bilang hal penting juga. Alam dipakai Tuhan dalam karya keselamatan, maka jagalah alam. Kira-kira begitu. Gitu kan tema kalian begitu kan, mau dibawa ke sana kan? Ternyata saya berhasil membawanya ke sana. Jadi adik-adik, tunggu dulu. Siapa di rumah mamanya punya bunga? Rata-rata punya dong. Kenan, mamamu punya bunga lo di rumah, angkat tangan dong. Mulai hari ini, besok pagi rajin siram bunga. Gitu loh, toh di rumah kan punya bunga-bunga kan. Nah itu salah satu bentuk sederhana merawat alam. Sudahlah, saya sudah selesai dengan mereka. Sekarang saya mau tutup untuk Bapak Ibu. Adakah engkau merasa hidupmu tidak indah, bagaikan peti anyaman dari pandan ditaruh di ter, lalu terayun-ayun di dekat gelaga Sungai Nil, seakan tidak ada tujuan? Adakah di antara saudara yang lagi berpikir mau arah mana, seperti ketidakberdayaan bayi bernama Musa? Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, bingkai panjang ini hidup saudara kita belum tahu. Dan saya, Musa punya hidup, torang tahu karena sudah baca. Tapi saya percaya indah pada waktunya itu bukan omong kosong. Cuma soal engkau belum melihatnya bukan berarti tidak ada. Cuma soal belum tergenapi bukan engkau bilang Tuhan bohong. Saya percaya pada titik akhir engkau bersama aku akan melihat Kanaan yang dari jauh Musa enggak masuk, cuma tengok-tengok kesian. Bingkainya masih belum selesai. Masih panjang dan lebar. Takut saudara tentang masa depan keluarga, anak-anak atau apapun. Ada putri Firaun yang Tuhan kirim. Ada Maryam yang lur-lur dari jauh. Ada alam Sungai Nil yang jaga melalui gelaganya supaya enggak terbalik. Saya yakin apapun itu Tuhan menyiapkan banyak pribadi, bahkan alam sekalipun, untuk masa depan saudara dan saya dan keluarga. Amin. Begitu. Belum mau tutup. Terakhir sekali. Bapak Ibu, ayo dong jadi putri Firaun. Ayo dong jadi Maryam yang cuma nengok-nengok dari jauh tapi menjadi support system buat siapa? Buat si Musa. Kan Maryam bilang begini, Tuanku putri, maukah ku carikan seorang ibu menyusui orang Ibrani? Padahal DP mama itu kan. Support system. Biarkanlah Musa teruna ini dapat support system juga. Gitu. Melalui kita sekalian. Supaya persekutuan ini tetap ada. Enggak mudah loh. Dorang punya Coko Didi ini tidak kayak anak PA.
Lain dorang punya nakal dalam tanda kutip lain loh. Dan saya sudah lihat betapa sulitnya para pelayan PT ini mengerjakannya. Dan cuma satu orang ibu pelayan PT-nya. Masa enggak ada ibu yang lain untuk memberi warna keibuan dalam proses pelayanan PT? Bagi saya penting. Masa enggak ada bapak sih? Mungkin, why not? Mari jadi support system. Paling tidak tolong jewer-jewer manis telinga anak-anak teruna kita. Kalau dia enggak pergi persekutuan teruna. Paling tidak kita yang support. Supaya ke depan mereka jadi pemimpin untuk kemuliaan Allah. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat ulang tahun Pelkat PT. Tuhan berkati.